Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, jika antum sudah selesai berdoanya, kita masuk ke pembelajarannya. Pada pembelajaran 1, antum akan melihat percakapan ya. Jadi terdapat sebuah percakapan antara siswa dan siswi yang berada di dalam kelas. Ada seorang siswi yang bertanya, "Saat sakit mah, obat apa yang antum minum?" Ternyata salah satu temannya menjawab, "Ana minum tablet obat mah. Ana tahu dari iklan di televisi." Ternyata salah satu temannya menjawab bahwa ia minum tablet obat mah. Ia mengetahui hal tersebut karena melihat iklan di televisi. Beragam produk obat untuk mengatasi gangguan pencernaan ditawarkan oleh produsen melalui iklan. Iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang dan jasa maupun termasuk di dalamnya iklan layanan masyarakat. Salah satu tujuan daripada iklan adalah untuk meyakinkan orang lain agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Cara meyakinkannya adalah dengan mencantumkan informasi keunggulan produk ke dalam iklan. Berikut adalah cara untuk penyampaian iklan. Yang pertama adalah dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan mengajak atau biasa disebut dengan persuasif. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang positif atau kata-kata yang baik. Nah, sekarang coba antum perhatikan salah satu iklan media elektronik berikut ini. Berikut ini merupakan contoh dialog pada iklan elektronik. Mari kita simak. "Aduh, makanan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Tidak bawa PSP ya? Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Minta obatnya, minta, beli, hahaha. Perut tidak enak, pilih yang benar, PSP." Nah, jadi itulah tadi salah satu contoh dialog iklan elektronik. Nah, kemudian apa-apa saja bagian-bagian pada iklan? Yang pertama ada yang namanya judul ya. Jadi ada judul. Judulnya yaitu obat sakit perut PSP. Kemudian yang kedua adalah isi daripada iklan. Adapun isi daripada iklan tersebut adalah pil PSP yang dapat mengatasi sakit perut. Yang ketiga, keunggulan. Keunggulan atau kelebihan dari barang atau jasa yang diiklankan, yaitu mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. Adapun yang terakhir yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini terletak pada yang disampaikan oleh narator ya, pada percakapan yang paling akhir, yaitu perut tidak enak, pilih yang benar, PSP ya, itu namanya kalimat ajakan. Jadi pada iklan itu terdapat judul, isi iklan, keunggulan, dan juga kalimat ajakan. Nah, selanjutnya manusia membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Jika tidak makan, tentu saja manusia akan lemas. Kemudian manusia mencerna makanannya menggunakan organ pencernaan. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan yang kemudian menjadi sumber energi yang dibutuhkan bagi tubuh. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait sistem pencernaan dan organ-organ pada pencernaan.
tapi tidak apa-apa kita kembali untuk mengetahui lagi ya, lebih memahami terkait tentang sistem pencernaan manusia, bahwa sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Bagaimana urutan daripada sistem pencernaan tersebut? Adapun urutan pada sistem pencernaan manusia, yang pertama, manusia akan makan, kemudian makanan akan masuk melalui mulut. Nah, setelah dari mulut, makanan yang ditelan akan masuk ke kerongkongan. Selanjutnya, makanan yang masuk ke lambung dicerna dengan bantuan enzim. Makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Berikutnya, makanan menuju ke usus besar untuk penyerapan air. Dan yang terakhir, sisa makanan akan keluar melalui anus. Nah, jadi itulah urutan-urutan pada sistem pencernaan manusia. Dan urutan-urutan pada sistem pencernaan ini terjadi secara terus-menerus ketika kita makan, dan itu merupakan salah satu karunia Allah yang sangat luar biasa, karena sistem pencernaan ini terjadi secara terus-menerus dan otomatis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia. Salah satunya adalah kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat. Apa saja contoh makanan yang mengandung serat? Ya, benar sekali ya. Jadi salah satu ya contoh makanan yang mengandung serat yaitu buah ya, bisa juga sayur. Jadi sayur dan buah mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Pada buah-buahan sangat banyak memiliki manfaat bagi tubuh, dan tentunya dengan mengkonsumsi buah maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Apa-apa saja manfaat dari buah-buahan? Yang pertama, mengandung vitamin ya. Jadi buah-buahan itu merupakan sumber vitamin. Buah-buahan merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin yang ada di buah. Kedua, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Dengan mengkonsumsi buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian yang kelima, sebagai obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk obat luar seperti obat jerawat, bisul, dan lain-lain. Buah-buahan ada yang diproduksi oleh petani lokal, ada juga buah-buahan yang berasal dari luar ya, atau buah impor. Nah, buah lokal itu biasanya lebih segar. Kenapa? Karena pada dasarnya buah lokal itu melalui distribusi yang pendek ya, jalurnya pendek, sehingga buah-buahan yang dipasarkan itu masih segar. Sementara buah-buah yang itu berasal dari luar ya, atau buah-buahan impor, itu jalur distribusinya panjang ya, sehingga buah-buahannya juga terkadang tidak begitu segar. Nah, kemudian salah satu jenis buah yang sangat baik untuk pencernaan yaitu adalah pisang. Buah pisang dapat mencegah penyakit MAH dan luka akibat gangguan pencernaan. Karena teksturnya yang lembut, pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Nah, kemudian daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Nah, berikut adalah manfaat-manfaat dari buah pisang berdasarkan jenis
bentuk dan warnanya. Ya, dapat kita lihat pada layar bahwa buah pisang yang berwarna hijau itu lebih rendah gula dan cocok untuk penderita diabetes. Untuk buah yang berwarna kuning, maka dia memiliki kadar gula yang meningkat sehingga bisa menjadi asupan energi saat kita berolahraga. Berikutnya warna coklat, kandungan gulanya tinggi, antioksidannya juga tinggi dan antiinflamasinya juga tinggi sehingga bisa meningkatkan gula darah dan melawan peradangan. Untuk buah pisang yang berwarna kuning dan berbintik, maka dia memiliki antioksidannya tinggi, mengandung sel anti kanker, kemudian baik dikonsumsi sebagai makanan sehat. Dan yang terakhir, untuk warna hijau kekuningan, maka dia rendah gula tapi manis dan kemudian membuat perut bisa kenyang lebih lama dan baik dikonsumsi ketika diet. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Fatma sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bu Fatma sampaikan bisa bermanfaat untuk antum. Kemudian kita juga bisa mengganti cemilan kita. Mungkin selama ini kita mengemil yang tidak sehat ya. Kita bisa mengganti cemilan kita dengan buah-buahan ya, agar pencernaan kita menjadi lebih lancar. Dan kemudian mari kita membiasakan diri untuk hidup sehat dan bersih sejak sekarang ya, agar bisa terhindar dari segala jenis penyakit, terutama gangguan-gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Jazakumullah khairan kasiron atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Bu Fatma tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.